Dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kuasa hukum Barada Richard Eliezer menghadirkan 3 saksi ahli untuk memberikan kesaksian yang meringankan Eliezer. Apa pertimbangan menghadirkan ketiga saksi ahli dengan latar belakang yang berbeda ini? Akankah keterangan yang diberikan ini mampu membebaskan Eliezer dari dakwaan? Saya akan bahas bersama dengan 2 narasumber. Ada Ibu Rina Tauran, kuasa hukum dari Barada Eliezer, dan juga Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Untar. Selamat petang, Bapak Ibu. Selamat petang, Bang. Ya. Selamat petang. Saya ke Ibu Rina terlebih dahulu. Ibu Rina, apa pertimbangan menghadirkan tiga saksi ahli ini, ahli psikologi forensik, psikolog klinis, dan juga pakar ahli filsafat ya? Ya, pertimbangan kami adalah bahwa terlebih dahulu kami harus melihat apakah memang perilaku daripada klien kami itu dalam melakukan suatu perbuatan itu memang di bawah tekanan ataukah tidak, itu kami lakukan. Jadi dilihat dari sisi perilaku atau moral daripada klien kami. Itu yang paling utama, kami menghadirkan ketiga saksi ahli. Oke, mengapa menurut tim kuasa hukum penting untuk membuktikan atau menjelaskan bagaimana soal moral, soal perilaku dari klien Anda? Karena kita harus melihat bahwa secara etika, seseorang dalam melakukan suatu perbuatan itu, kita melihat perilaku orang itu dari awal sampai dia melakukan suatu perbuatan itu. Karena berdasarkan kepada, kalau etika itu moral, itu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga pada saat kita mengetahui perilaku daripada orang itu dari awal hingga dia melakukan suatu perbuatan, di sini bisa dapat kita pertimbangkan untuk nantinya masuk di dalam proses pemutusan hakim itu bisa mempertimbangkan hal-hal ini supaya dalam perbuatan tindak pidananya itu apakah harus dipertanggungjawabkan atau bisa dipertanggungjawabkan oleh orang yang bersangkutan. Oke, jadi ada upaya dari tim kuasa hukum untuk membebaskan begitu ya Eliezer dari dakwaan ya, Bu Rina? Ya, kita berupaya, tetapi kita kembalikan kepada majelis hakim. Oke, saya ke Pak Heri. Pak Heri, kalau dari Anda melihat bagaimana ini dengan 3 saksi ahli yang didatangkan oleh tim kuasa hukum Eliezer dengan latar belakang yang ini ingin menjelaskan mengenai soal perilaku, soal moral, apakah ini menurut Anda memang bisa mampu untuk meringankan dakwaan atau mungkin membebaskan Eliezer dari dakwaan yang sudah dikenakan sampai dengan saat ini? Ya, tentunya kalau kita bicara strategi, ini strategi dari pembuktian ya di persidangan ya Mas. Dan dalam konteks tadi sudah dipilih pastinya kira-kira strategi yang tadi ingin dimunculkan itu adalah fokus kepada pembuktiannya. Dalam konteks kasus ini kan kalau kita lihat Eliezer adalah bawahan dari Pak Sambo gitu kan. Kemudian dalam cerita-cerita yang selanjutnya kita ikuti dalam persidangan, banyak hal yang memang ada nuansa kebatinan untuk kemudian tidak menolak hal itu ya, apa yang dimintakan oleh Pak Sambo ke Eliezer. Setidaknya itu yang kita catat dalam proses persidangan. Maka kalau dalam konteks pendekatan hukum pidana, saya melihatnya ini sebenarnya kan nanti kaitannya dengan lebih tepat mungkin menurut saya pasal 51 KUHP ya, bahwa ingin menolak perintah jabatan yang apakah dengan wewenang atau tanpa wewenang tadi. Dalam hal ini kita melihat bersama barang buktinya kan memang hampir tidak ditemukan, baik dari bukti yang dimiliki oleh korban almarhum Brigadir Joshua, yaitu handphone pribadinya nggak ada, CCTV terkait dengan perkara tersebut di lantai 2, 3 juga tidak ada, termasuk di TKP pada saat penembakan. Maka dalam hal ini kan agak sulit kalau untuk membunyikannya hanya dari keterangan saja. Maka perlu keterangan ahli lain yang ingin menilai, apalagi kalau seandainya pendapat hukum ini disampaikan oleh orang yang memiliki kredibilitas, pengetahuan yang baik. Karena memang sesungguhnya keterangan ahli itu didasarkan oleh KUHP adalah untuk membuat terang benderang perkara pidananya, Mas. Yang kedua, berpijak pada objektivitas dan demi keadilan. Nah, dalam hal ini saya lihat apa yang disampaikan dalam konteks filsafat moral, katakanlah filsafat ilmu filsafat ini kan adalah ibu dari segala ilmu ya. Dan dalam tataran hukum
di atasnya adalah norma agama, itu menurut saya Pak Franz Magnis, Prof ini sudah tepat sekali menyampaikannya. Jadi kita bisa mengetahui ada ganjalan, ada sesuatu yang mungkin ada pertentangan dalam hati yang itu sudah disampaikan oleh Eliezer, tapi kemudian agak sulit memang hanya kalau disandarkan pada keterangan Eliezer, karena Eliezer ini kan juga jadi terdakwa dalam perkara ini ya. Kalau kita mau jujur, hal itu memang terdakwa itu punya hak ingkar. Jadi dia bisa saja melakukan satu katakanlah ekstrimnya kebohongan untuk menutupi kesalahannya. Dan ini memang dalam hukum acara diperbolehkan. Nah, sehingga dalam hal ini ada pendekatan keterangan ahli yang akan dinilai oleh hakim. Hakim pun tidak akan dipastikan terikat. Hakim juga akan memilah-milih mana keterangan ahli yang berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Karena pada hakikatnya keterangan ahli ini hanya satu alat bukti dari 5 alat bukti yang ada dalam pasal 184 KUHP. Oke, kembali ke Bu Rina. Kalau kita melihat kemarin di sidang sebelumnya ya, Verdi Sambo CS ini justru menghadirkan ahli-ahli yang agak berbeda dengan yang Anda hadirkan di Eliezer ya. Pihak Sambo menghadirkan ahli hukum pidana, katakanlah seperti itu. Dan ini juga berbeda. Nah, ini bagaimana ini? Apakah menurut Anda memang ahli yang meringankan itu tidak perlu lagi dari ahli-ahli yang sifatnya pakar hukum pidana kah dan lain-lain, tapi lebih mengedepankan ahli yang bisa menjelaskan kondisi psikologi dari Eliezer ya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menghadirkan ketiga ahli ini lebih awal, supaya nantinya dari hasil yang ada seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Heri, bahwa ini merupakan strategi kami sehingga kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya kebatinan apa yang memang dialami oleh klien kita. Sehingga nanti pada tanggal hari Rabu yang akan datang, kami akan menghadirkan ahli pidana supaya bisa diklopkan nanti dengan aturan-aturan berkaitan dengan tindak pidana itu sendiri. Oke, jadi berikutnya nanti akan menghadirkan juga ahli hukum pidana ya. Saya terakhir ke Pak Heri. Pak Heri, jadi menurut Anda apakah kesaksian ahli yang disampaikan pada hari ini yang mau menjelaskan soal perilaku ya dari Eliezer ini, soal moral tadi ini, menurut Anda mampu untuk bisa meringankan dakwaan atau mungkin membebaskan Eliezer? Pada akhirnya memang yang akan menilai dan memutuskan adalah hakim ya. Kita nggak bisa melewati ketentuan itu ya Mas. Tapi dalam hal ini saya rasa apa yang disampaikan ini menurut saya sesuatu yang baru begitu ya, tidak begitu ya. Itu memang ada korelasinya. Maka pembuktian ini patut dihargai dalam hal membuka cara berpikir, menambah nilai edukasi dalam pembuktian. Tapi sekali lagi yang memutuskan apakah ini layak dipertimbangkan atau tidak dalam pertimbangan hakim, tentunya hakim itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Ibu Rina untuk waktunya. Selamat malam.